Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani ma ya'mur rasyadi. Amat dakar baban nuha wa rasyama samsal bayani fi suduril ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Shadaqallahul azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini masih diberikan izin untuk kita semua dapat berjumpa di masjid ini dalam rangka niat dan motivasi yang sama, yaitu melaksanakan sholat fardu maghrib secara berjamaah sambil menunggu sholat isya. Kita mendengarkan tausiah untuk memperdalam ilmu agama kita. Salawat salam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bagi tausiah kita pada kesempatan ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa surat yang keempat ayat 65. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Terjemahnya, maka dari Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka pada kesempatan ini kita akan menguraikan beberapa persoalan-persoalan yang kita hadapi pada saat ini. Dunia semakin tua, apa yang kita saksikan, iman manusia semakin menipis. Tentu kita perlu anfusakum wa ahlikum naro, pelihara diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 65 ini, maka kita ingin mencoba mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah iman saya ini masih sehat? Apakah sudah kena virus, sudah kena penyakit, sehingga tidak mau lagi itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya deteksi awalnya, cara melihatnya berdasarkan ayat ini. Namun sebelum sampai di situ, Bapak Ibu, saya ingin bertanya, menurut Bapak Ibu jemaah, mana yang lebih senang orang sekarang hari ini saat ini? Melakukan perintah Allah atau melakukan larangan Allah? Oi, oi, iya dong. Banyak gini, tidak cik dua ya. Oh gitu. Oke lah. Maka perlu kita sampaikan agar kita tidak kena virus, agar kita tidak rusak iman kita, sehingga tahu tujuan kita dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaah, cara mendeteksinya cuma dua. Ayo kita baca diri kita. Apakah iman saya hari ini sehat? Apakah bervirus? Apakah sudah jauh daripada apa yang diharapkan?
Yang pertama, yaitu ciri-cirinya engkau menjadikan Nabi Muhammad sebagai hakim dalam persoalan yang kamu perselisihkan. Hakim adalah yang memutuskan segala sesuatu permasalahan kehidupan kita. Maka maksudnya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Semua pedoman hidup kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, apapun putusan Allah dan Rasulnya itu, kita senang untuk melakukannya. Nah, itu persoalan. Apakah kita senang melakukan perintah Allah dan Rasulnya? Kalau iya, tanpa ada keterpaksaan, tanpa ada unsur lain, tapi penuh dengan kesadaran, iya, bersih iman kita. Dari jamaah yang dimuliakan Allah, kita lihat satu persatu. Di dalam Al-Quran yang harus kita pahami adalah, ya, ada kajian usul fikihnya, kaidahnya al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya semua perintah Allah itu adalah hukumnya wajib. Al-aslu fil nahyi lit tahrim. Pada dasarnya semua dalam Allah itu hukumnya haram. Maka dapat kita pahami dalam Al-Quran ini ada perintah-perintah Allah, titah Allah yang harus kita lakukan. Ada larangan-larangan Allah yang harus kita jauhkan. Nah, baru terasa, oh, kenapa Bapak Ibu? Karena banyak di antara kita sering kita lupakan ada 3 hal. Apa itu lupa? Kalau lupa itu tentu perlu diingatkan. 1, apa yang kita lupa? Bahwa sering kita lupa waktu lahir kita tidak membawa apa-apa. Iya, Bu? Iya, Pak. Ada yang membawa HP. Pas baru lahir sudah pandai selfie. Itu maksudnya, Pak. Anak zaman now, ya baru lahir, Pak. Mama, foto dulu, Ma. Wah, rupanya sudah paham jadi dengan selfie. Baru lahir. Jadi kita ingatkan bahwa dalam surat An-Nahl ayat 78, kita lahir ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Tentu pulang nanti bawa apa? Tanpa bawa apa-apa kecuali amal soleh yang kita bawa. Ya, bagaimanapun perjuangan hidup kita ini susahnya, semuanya akan ditinggalkan. Ya, tidak boleh. Maka oleh karena itu jangan lupa kita bahwa diingatkan dalam surat An-Nahl ayat 78, kita datang ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Tidak pandai kita bicara. Maka kalau ada anak yang lahir, tidak mengecek jadi tapuk di bidan, dicubit di bidan singenek supaya bisa bicara untuk menangis. Kalau tidak juga, berarti ada pertanda indikasi anak ini nanti bila besar akan bisu. Ya kan? Iya oleh itu ya. Kamu tidak mengecek. Dan 3 tahun tidak pernah mengecek. Nah, sampai tahun, rupanya bisu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, semoga kita tidak lupa bahwa kita sebenarnya tidak membawa apa-apa, tidak perlu ada yang sesuatu yang disombongkan. Yang kedua, banyak orang lupa, ya apa yang kita lupakan bahwa tugas kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang lupa. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Pertanyaannya, banyak tak orang yang beribadah kepada Allah? Tuh ya. Mana yang lebih banyak beribadah kepada Allah daripada yang tidak melakukan tugasnya? Hah? Banyak yang indah, ya. Oh, itu data ibu tadi ya. Ibu lah yang melihat kiri kanan. Gak usahlah jauh-jauh, di rumah kita aja. Yuk, di rumah ibu punya malam tuh, Bu. Lagi bangunkan subuh, Bu. Oh, tak barang nyamuk. Jam 8, alu jago, tak barang nyamuk. Yuk, betul. Orang jatuh kekuatan kita. Bapak pada itu takut karena marah. Yuk. Nah, oleh karena itu tugas kita adalah perlu mengaji ini itu. Perlu mengaji bahwa ada yang sesuatu yang kita lupakan. Apa itu? Beribadah. Maka dengan seperti ini mengingatkan kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatilah. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw
sholat. Saling menasihati kita. Bila lupa dia, maka inilah yang kita ingatkan. Yang ketiga, waktu kita banyak dilupakan adalah bahwa waktu mati kita lupa bekal apa yang harus kita bawa. Ya Pak? Waktu mati nanti bekal apa yang harus kita bawa Pak? Tadi kumpul lanjut ke Pak? Tidak. Ada lego? Ada. Apa yang kita bawa? Dalam surat Al-Baqarah 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, maka sebaik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, maka dengan itulah kita ingatkan jangan dilupakan yang tiga ini. Karena banyak orang yang lupa. Apa yang kita rasakan hari ini Bapak Ibu? Kadang-kala iman itu apa yang disampaikan tadi, al-imani yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'at wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Ternyata Ibu sampaikan tadi, lebih banyak orang yang senang melakukan larangan-larangan Allah. Karena memang seperti itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, kata Allah kepada Nabi Adam. Ternyata Nabi Adam bukan mendekati saja, tapi senang melakukan larangan. Dia lakukan larangan itu, akhirnya dapat punishment, maka diberikanlah dia untuk keluar daripada surga. Apa yang ingin kita sampaikan? Bahwa kita anak cucu Nabi Adam ini ada seperti yang dilakukan Nabi Adam, PDKT, ya taqarraba, pendekatan diri, ingin tahu, ya sudah tahu tai ayam itu bau tapi masih dicium, ya Pak, itu manusiawi. Kalau jalan tai ayam cium juga, padahal bau, kalau parfum udah ada. Ya, entah apa yang dalam otaknya. Saya tengok orang yang beli sepatu waktu kemarin, beli sepatu di pasar raya. Ya, sepatu sudah cocok dipasang, pas warnanya, tengok bintik pas waktunya. Tapi dia ambil sepatu masih diciumnya. Dia harus sepatu masa baru dipakai. Ibu, pendekatan diri memang ada dalam nyawa. Maka ada zaman now. Orang ini awak kan dimawak berdiri Bu, dimawak ada di atas tanah. Ya. Ya ada di tanah Pak. Ya. Apa singkatan dari kata tanah itu? Tanah. Ada yang tahu? Ada? Tidak tahu ya? Tanah itu adalah singkatan dari tempat anak Nabi Adam hidup. Ya Pak? Atau ada di atas langit yang gede Pak? Namanya nama anak cucu Nabi Adam, dia ada di tanah. Maka tanah itu singkatan dari tempat anak Nabi Adam hidup. Yuk adalah baru tahu. Ayo sama. Kalau gini kan ada ini juga dibaca dibuta ada sana nampak. Ada sana di sampingnya. Ya. Jadi oleh karena itu Nabi Adam ada pendekatan. Ya, cucunya Nabi Adam berbuat seperti ini yang kita lakukan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, kita lihat belakangan ini apa yang kita saksikan, kita lihat bersama. Ternyata Ibu sampaikan tadi lebih cenderung untuk melakukan kemaksiatan tadi. Maka disitulah fungsinya iman. Ya, itu fungsinya iman. Tidak akan berzina seseorang kalau ada iman di hatinya Pak. Tidak akan mencuri, korupsi seseorang bila ada iman di hatinya. Di tangga sebentar Pak. Itu iman tidak usah pakai itu. Baru bisa. Tapi kalau ada iman di hati dia dadanya tidak mungkin melakukan kejahatan. Ya, kita yakin itu. Kalau ada iman di dadanya, masih teringat dia, ada yang mengawasi, ada CCTV, tidak akan mau dia melakukan. Ya, apa yang disebut tadi dalam surat Hud ayat 11. Lahum akibat, bagi mereka itu ada malaikat mengawasi kita masing-masing. Bergantian Pak. Bila waktu berganti malaikat Pak? Waktu subuh. Lain waktu salat waktu subuh Pak? Waktu asar. Lain waktu asar
ketika datang pergantian malaikat itu, dia tengok sedang mana hamba dicatat. Hambamu ya Allah sedang beribadah, sedang berzikir, sedang sholat subuh. Ya Pak. Jadi oleh karena itu perlu juga kita lakukan biar cepat terkabul doa-doa kita, terasa bagi kita dekatnya Allah itu tentu mesti ada perubahan. Jaddidu hayatak, buatlah perubahan dalam diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah dirinya. Siapa yang merubahnya? Diri kita sendiri. Orang lain tidak akan mungkin merubah diri kita. Iya dong. Tetapi yang merubah adalah diri kita sendiri. Maka ada istilahnya Bapak Ibu. Ada istilah. Sholatlah walaupun terpaksa. Ngajilah walaupun terpaksa. Zikirlah walaupun terpaksa. Lebih baik memaksakan diri masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Aku update berarti Pak. Update, namanya update teman-teman. Dia sukarela masuk neraka. Oleh karena itu Bapak jangan pikirkan awal ikhlas nih. Jangan pikirkan ikhlasnya. Ya Pak, lakukan saja dulu. Insya Allah dia dalam beribadah tidak perlu dipikirkan ikhlas. Kita sendiri yang merubahnya. Ibu, seorang dokter memberikan obat kepada pasiennya, tidak memberikan jaminan sehat. Yuk, seorang dosen guru memberikan ilmu kepada siswa mahasiswanya, tidak akan memberikan jaminan akan sukses. Tapi Allah memberikan jaminan kepada kita. Apa jaminannya, Bu? Perbaiki sholatmu, insya Allah Allah akan memperbaiki hidupmu. Yuk, terasa dia Bu. Nah, kalau zaman sekarang mesti ada namanya istilahnya ordal. Apa ordal? PPDB, penerimaan peserta didik baru. Bertiga orang kan diurus anak masuk sekolah Pak. Ternyata dalam hidup ini Pak mesti ada orang dalam, ya, ordal. Mau masuk sekolah ada ordal. Kok bisa masuk jadi situ ya? Ada ordal. Mau jadi polisi ordal, tentara ordal, pegawai ordal, masuk surga. Saya orang dalam Pak. Bapak tidak sholat di masjid iman, Bapak tidak puasa. Aku di surga ada orang dalam. Buka berita telepon masuk dalam surga di. Itu Pak. Hanya di surga yang tidak ada orang dalam. Selebihnya Pak, apa perlu bisa jadi orang dalam? Ya Bu, awal latih gojam antrian di sebuah rumah sakit pokoknya. Latih gojam Pak, menunggu. Tibunya baru datang, langsung masuk. Ini menit selesai urusan. Ada apa? Rupanya dicari ordal orang dalam. Nah, mau masuk tes ujian. Ustaz, ambo titip di ambo sinan gua. Barana model, aku ada ujian jawab. Masuk apa? Harus ada orang dalam. Itu dosa dari Allah. Oleh karena itu, ya apa yang kita lihat hari ini ya, memang di dunia ini seperti ini. Mesti ada orang dalam ini sukses. Tapi di dalam beribadah ini Pak tidak ada. Dalam kasaburu tidak ada orang dalam. Nah, jadi oleh karena itu nafsi binafsi. Diri kita sendirilah yang mengurus diri kita. Maka sekali lagi ya yang bisa merubah diri kita adalah hanya diri kita sendiri. Buatkan perubahan dalam diri kita. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Maka yang kita lihat hari ini kondisi kita luar biasa Bapak Ibu, sangat cemas. Kami hawa Pak. Kenapa? Rusak, negara ini sudah rusak. Apa buktinya rusak? Anak-anak dirusak dengan game online. Ya Pak? Tanya ibu, anak ibu, cuci ibu pulang sekolah, baca Quran main game. Oh itu. Habis maghrib antara maghrib bisa baca Quran atau main game. Game banyak ya. Iya,
Bang melihat di situ. Bangga dia, ada aja bu. Anak pokok awak ibaratnya sehari 10.000. Aduh, setelah wagi HP, kasih HP, ternyata pandai dia game online. Ada lu tukar pinting di sini. Biasa 10.000 belanja, kini dah dapat belanja 250.000. Di mana dapatnya bu? Game online. Kita dulu game online ya. Game di masa game pak. Ini mahasiswa pak, mahasiswa panon 2 terlalu. Awal lewat dah sadar nih pak. Bapak lagi jawab. Oh cik ya. Cik banyak ya. Apa ya? Tak tahu pak lewat pak. Kalau dulu pak, dididik kita ada buku online. Adab itu di atas ilmu. Datang gurunya, datang dosennya. Nampak tuh pak, anak yang beradab. Di salamnya kita. Oh tak peduli dah pak. Apalagi awak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada nggak jawab di rumah? Lagi main HP saudara. Maka HP itu ada baiknya ada buruknya. Maka sebelum tadi anak-anak dirusak dengan game online. Nah, orang dewasa orang dewasa dirusak dengan judul. Apa itu judul pak? Judi online. Ada yang satu juga pak. Sesekali cek tak menangnya. Kalau menang kita lihat. Apa isu yang terbesar hari ini pak? Sampai kita tuntas. Hanya menyebutkan inisial T pak. Di istana disebutkan T. Ya, bukan T hijau ya. T. Berinisial T. Malah dipanggil pak. Dikejar. Akhirnya klarifikasi. Saya kan banyak nama yang saya sebutkan berinisial. Bukan saja T, ada M, ada B, ada U. Gitu, ya kan? Macam-macam lah. Apa artinya Bapak Ibu? Ya, apa salah? Salah Bapak Ibu. Nah, kalau orang inisial T tadi itu Bapak Ibu, maka judi online. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Selama ini kita saksikan bahwa polisi itu mengayomi masyarakat, ya kan? Itu tugasnya. Tetapi apa yang terjadi? Iya, seorang polwan membakar suaminya polisi. Masih ingat Pak? Masih ingat Pak? Gara-gara apa Bu? Judi online. Rupanya masalah gaji. Iya Pak? Barang gaji sebulan. Lalu dari gaji Ibu tanggal baru. Gaji yang bos 1,5. Iya Pak? Berapa Bu? 1,5. Tanggal 1 terima gaji, tanggal 5, ya Pak? Nah, ya 1,5 tanggal 1 nerima gaji, tanggal 5, habis. Maka kalau merasa Pak, suara dalam hidupku sama dengan suara kereta api. Kalau ibaratnya dari Basko yang ambil 3.000 UMP, Perumnas. Mudah-mudahan suaranya suara balap bodoh, nggak hitam, susah cari duit. Itu hitam lampu, itu canggih terang itu. Oh, hitam lampu ya. Ini kan kita coba asing. Oh, itu dulu tuh. Tapi memang kalau dulu membawa semen padang, ya, membawa batu bara, ya memang begitu bunyinya. Susah cari duit. Ya Pak. Akhirnya si istri tengok berapa gaji udah di sini polisi 2,8. Ya Pak. Rupanya masuk ke rekening cuma 800.000. 2 juta lagi Pak. 2 juta lagi Pak kecil polwan ke polisi. Akhirnya udah ini pulang ini goyo. Kalau udah ada pulang, ambo bakal anak udah yang 2. Wah, 2 mendalam anak tadi bakar Pak, itu pulang. Sama masalah. Ditanya ribut, rupanya bertanya uang 2 juta kemana perginya. Akhirnya rupanya sudah disediakan minyak Pak untuk dibakar dan korek api. Akhirnya dia bakar suaminya hanya gara-gara judi online. Seminggu setelah itu seorang tentara bunuh diri gara-gara judi online. Ternyata pendapatannya luar biasa para cukongnya. Oleh karena itu, ya negeri kita ini sudah rusak. Orang dewasa dirusak dengan judi online. Orang tua, yang ketiga, orang tua dirusak dengan pinjol, pinjaman online. Iya Pak, pinjaman online.
Online sudah Ustaz. Hah? Online sudah lah. Online sudah lah. Nah, ada yang offline ya Pak. Nah, mungkin besok menikah online ya Pak. Apa video online juga Pak? Nah, di mana video Pak? Online. Di mana juga di sini. Pak acaranya tuh PFC apa itu? Video call. Video call lalu melihat saja. Nah, masalah saya itu Pak menikah. Oleh karena itu semuanya serba online. Luar biasa. Jadi perlu juga kita perhatikan kalau tidak ada iman awak Pak. Oh iya, habis negeri awak. Nah, apa yang terjadi? Banyak macam ragam. Ada jadi padusi, ada lah walaupun lampu kena hukum azwaja, kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Dia tidak dia pasangan awak. Dia jadi yang tidak pasangan yang LGBT nama apa? Ya kan? Nah, dia rusak. Kenapa? Karena imannya tidak ada. Maka perlu kita sampaikan, kita ingatkanlah kepada kita semua apa yang perlu kita ingatkan Pak. Pertama, yang singkat itu adalah waktu. Ya, dulu awal tak percaya Pak, ada yang mulai langsung online. Itu online itu Pak. Apa namanya itu online? Hah? Live. Live streaming. Nah, gitu Pak. Dulu tidak ada pada itu Pak. Kan Ustaz Abdul Somad kan itu jadi namanya. Tidak ada juga manfaatnya. Tidak semua yang buruk di sini Pak, tergantung kepada kita. Tapi Bapak Ibu perlu kita ingatkan. Bu, di sekolah ya cek anak cucu awak, ya anak cucu awak jam 10 tadi pastikan masuk Darul Hukum. Lagi pastikan di rumah kita bersama kita Pak. Kenapa? Kasus yang terjadi di SMP itu yang tahu kan? Ya yang meninggal itu Afif Maulana 13 tahun. Ya dia keluar malam Pak, membeli sesuatu. Tapi qadarullah ya sampai hari ini belum tuntas kasusnya Pak. Ya, bila dia satu sisi saja. Tapi sisi lain perlu Pak diterapkanlah dalam kehidupan kita jamaah kita. Ayo kita saling peduli. Nah, ini sudah jam 10 kok belum masuk rumah. Nah, ini siapa ini? Ada tak yang mencari seperti itu Pak? Nah, bila dibiarkan anaknya lewat jadi sini Pak, kriminal. Ya, mulai dari Aceh Pak. Dari Aceh itu. Apa yang terjadi di Aceh Pak? Rupanya di Aceh itu musim durian ini Pak. Musim durian. Jadi berdua laki-laki, baiklah mereka menunggu durian Pak. Rupanya dekat durian itu ada musola. Ternyata sambil menunggu durian, tengah malam belum ada yang jatuh, ketiduran di musola. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kawannya sudah enak tidur, yang satu lagi Pak timbul nafsunya melihat kawan tuh laki-laki disangkut badusi Pak, kambing disangkut ada gadis. Karena yang paling besar itu adalah hawa nafsu, tak bisa ditahan lagi Pak. Lalu dia kerjakanlah, dia terjadilah pelecehan seksual. Apa yang terjadi Pak? Anak ini pulang ke rumah berdarah-darah Pak, berdarah-darah, bertanya ibunya, kenapa ini? Diceritakan, kenapa? Lalu siapa yang salah? Kenapa tidak dicari kemana anak? Kok dibiarkan saja di luar? Kan begitu. Dengan siapa dia dulu mesti dikontrol Pak, mesti dikontrol. Walaupun dengan orang dekat. Ya harus kita rawat kondisi sekarang. Alhamdulillah. Mesti ekstra hati-hati. Apa yang terjadi Pak? Di Kuraji masih ingat Bu? Nenek-nenek main judi. Ya. Alhamdulillah. Nenek-nenek main judi Pak. Adik kerebek cari kan di situ Pak. Gak trust. Gak trust. Saya suka ada kejahatan seperti itu bagaimana menuntaskan. Nenek-nenek main judi dikejar. Habis itu Pak, di musola sebuah SD Kuraji juga. Bagi-bagi sabu, ya kan? Tangkap sabu. Yang terbaru hari ini seminggu ini Pak, ibu-ibu pakai jilbab, minum minuman keras. Ternyata jilbab itu Pak, hati-hati. Ya, tidak bawa pengaruh terhadap dirinya. Maka sampaikan gaji kita adalah dapat bawa pengaruh hanya iman. Kita lah yang menjaganya. Maka sampaikan tadi Pak, yang dekat itu adalah waktu. Kita sudah di ujung zaman. Maka mesti ekstra hati-hati. Maka mari kita pertebalkan iman kita. Yang dekat itu adalah sebuah kematian. Ternyata Bapak Ibu, kematian itu tidak menunggu tua. Ya Bu, kamu tes ibu dulu ya. Secantik-cantiknya ibu, ya secantik-cantiknya ibu, kalau sudah tua hilang huruf C-nya. Jadi, ulang lihat Bu, ibu bingung, ibu serius nama macam, yang serius nah, oke Bu,
Secantik-cantiknya ibu kalau sudah tua hilang C-nya. Jadi, wah, orang antik. Ya. Orang antik tuh dicari orang. Maka jangan heran kalau zaman sekarang berondong menikah ini. Iya biasa. Dia dicari gini karena hartanya sahabat lain mati gaya oleh. Orang antik kemana banyak di rumahnya. Bapak, seganteng-gantengnya laki-laki Pak, kalau sudah tua hilang L-nya. Jadi, aki-aki ya. Aki. Jadi semuanya ada perputaran. Waktu itu sangat cepat. Dulu cantik, sekarang sudah antik. Dulu laki-laki gagah, sekarang sudah aki-aki. Kenapa? Waktu itu sangat cepat berlalu. Baru kemarin hari Jumat, sudah Jumat begini. Apa yang kita rasakan? 1 tahun rasanya 1 bulan. 1 bulan rasanya 1 minggu. 1 minggu rasanya 1 hari. 1 hari rasanya 1 jam. 1 jam rasanya 1 menit bodoh 1 detik. Capek waktu. Ibu koyo banget. Putih kaji dia. 1 menit dulu baru 1 menit berasa. Baru turun lagi. Ibu baru beoma ngantuk ya. Bayu jamaah. Jadi perlu karena waktu sangat tepat. Karena yang dekat itu adalah kematian. Hari ini apa kita lihat? Kematian itu mendadak saja, Pak. Mendadak tanpa ada baru kemarin sehat-sehat. Seperti dokter Helmi yang kemarin, yang lagi viral, ya kan? Operasi 10 orang, Pak. 10 orang meninggal mendadak. Ya, ternyata fisik kita ini, Pak, untuk istirahat, ya kan? Istirahatlah. Tidak ada waktunya. Seorang sopir terapi apa? Harus istirahat. Iya, Bu. Paling kuat angkat besi. Angkat besi 40 tahun umurnya bisa dia mengangkat besi yang luar biasa beratnya. Tapi ketika matanya mengantuk, berapa kilo kelopak mata? Ada 1 kilo kelopak mata. Segaris, sama. Tapi bila datang rasa ngantuk, tak bisa ditahan, Pak. Ditumpuk dia oleh api dia bisa. Walaupun dia angkat besi, maka ada haknya untuk fisik kita. Istirahat. Beliau tidak. Maka seperti yang terjadi kita lihat, karena mungkin kesibukan dan lain sebagainya, ya serangan jantung beliau. Tapi Allah sangat sayang kepada kita. Diberikan tanda-tanda sebelum dia datang. Kalau mau tanda-tanda hujan, apa tandanya, Pak? Mendung ya. Mendung bukan berarti hujan. Ya. Kalau ibu bapak mau BAB, BAK, lain ada tanda-tanda, Pak? Hah? Ada tanda-tandanya? Lain kan? Lain. Bayangkan kalau tidak ada tanda-tandanya, Pak. Aku cuma siapa? Laman coro tapi aku ada mulai itu, Pak. Lebih yang tikar kosabur, Pak. Tidak ada potong-potong mereka langsung aja. Itulah yang mau dibersihkan gara-gara tidak tahu tanda-tanda tadi, Pak. Barasa kali barasianya pun yang dulu kok 800.000. Bayangkan, Pak. Kalau hilang lolos kontaknya tuh tidak tahu dia lagi ada tanda-tanda BAB dan agama, itu tidak boleh itu, Pak. Ya, cara ambulan capek. Ya, ambulan. Apa singkatan ambulan? Kalau dapat apa begini? Ya. Apa? Singkatan ambulan. Belum kurang. Ambulan adalah singkatan dari angkutan mayat butuh jalan cepat. Baru tahu, Pak Galar tahu. Coba ulang lagi apa? Coba ulang lagi. Itu pada lupa. Yang pada lupa galak-galak, Pak. Karena itu menumbuhkan imun, Pak. Imun tambah sehat, Pak. Ambulan C arti singkatannya adalah angkutan mayat butuh jalan cepat. Apa tak boleh dia lupa ditahan-tahan. Apa batang di muka Jamil, Pak. Datanglah ambulan dari Pariaman, macet kagak 5 mobil, Pak. Cari-cari tukang ojek. Cari-cari dia. Kasih jalan. Cari-cari dia. Kerja baru dikasih. Ternyata, iya, saya pikir-pikir. Ambulan C. Kenapa begitu ya? Angkutan mayat butuh jalan cepat. Gak boleh dihalangi. Harus kasih jalan. Rupanya, Pak. Mau bunyi sirenenya beda-beda. Kalau ikut bunyinya orang sakit. Kalau ikut bunyinya kosong di dalam. Kalau ikut bunyinya mayat di dalam.
dulu bunyi tanda-tanda itu, tapi supir lah yang tahu, tidak usah dikasih tanda Pak. Jadi ada bunyinya. Maka oleh karena itu Pak, bulan adalah ya, tempat kita untuk memberangkatkan ke tempat pemakaman. Baik jemaah dulu Allah, barangkali tidak dapat kita sampaikan, ada bertanya silakan. Masih ada kesempatan terkait dengan menteri kita. Maka kondisi kita hari ini perlu kita dudukkan. Iman kita Bapak Ibu kita kuatkan di akhir zaman ini. Semuanya Pak, Ibu Bapak tadi menyatakan bahwa orang lebih senang melakukan sesuatu yang dilarang Allah. Tapi kita hendaknya memilih lebih senang taat terhadap perintah Allah itu. Senang rasanya melakukan perintah-perintah Allah itu. Bila ingin cepat terkabulkan bahagia hidupnya, cari jalan tol langit Pak. Tidak usah jalan cari orang dalam, tapi tol langit. Lakukanlah pendekatan diri kepada Allah. Bila ingin dirubah hidupmu, perbaikilah sholatmu. Bila ingin dirubah kita Pak, perbanyaklah dekat diri kepada Allah. Ya, bahwa kita lakukanlah perbaikan sholat, insyaallah Allah akan memperbaiki hidup kita. Silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Ada? Tidak? Cukup? Boleh. Silakan. Tadi kan kita bertanya tadi live jam sekian anak main game yo, jam sekian anak main game yo, jam 10 anak main game yo, jadi Ustaz. Apa solusinya supaya tidak jadi Ustaz? Ada dia. Mau itu tentang kita Pak ya? Iya, itu satu solusinya kan? Iya betul. Jadi apa solusi yang mesti kita lakukan? Sebenarnya pertama kalau memang waktu bermain dikasih permainan yang lain Pak. Ya kan? Kasih permainan yang lain waktu dia bermain. Tapi tidak, memang sudah termasuk kecanduan. Ya Pak, kecanduan. Maka hari ini yang disebut tadi Pak Haji, tentu perlu kita kontrol anak kita. Lagi tagahan tak jauh banyak itu juga. Itu memang baik saja. Apa solusinya? Tentu bersama-sama Pak. Tentu saya keluarga dinasihati bila perlu dibuat jadwalnya. Bukan tidak boleh Pak. Boleh karena memang semua dunianya Pak. Dunianya tidak bisa harus tidak dipakai ternyata di sekolah. Ya guru begitu terus dari sekolah Pak. Mahasiswa gimana? Mesti ada Pak. Jadi kita tidak bisa terlepas dari itu. Apa solusi yang harus kita lakukan? Tentu mengontrol anak kita, diingatkan. Itu saja Pak tugas awak mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Yo bila berada tentu cara mendidiknya Pak ya. Ada cara mendidik yang keras itu Pak. Ada yang lunak gitu kan. Jadi anak-anak ini kok Pak, tidak sama di zaman dulu lagi. Seperti yang tadi, mana yang lebih kuat keras suara orang tua dibanding suara anak? Ternyata suara anak lebih keras, lebih hebat dia. Awal lo dilawan Pak. Jadi solusi yang kita berikan di sini, mari kita bersama-sama untuk mengontrol anak kita. Dia bisa dikontrol. Jam sekian boleh, ya tidak. Itu ada kesepakatan. Tadi kasih dua begitu. Tapi apa ya tantangannya? Itulah dunia kita sekarang Pak. Yang biasa selema iman tu kan? Iya, termasuk selema iman lagi jadi. Itulah Pak. Kan ya sudah Pak. Lalu rusak. Iya. Orang kapi juga, orang kapi kan nama rusak. Memang itu jalan diberikan. Semua lupa. Iya. Teknologi. Iya. Makanya satu sarannya Pak, iman kau pertebal lagi. Jadi dari zaman itu kau tak tahu itu tadi, tak tahu berita apa ya, hadis semuanya. Nah, ada lagi yang itu kan. Ya, jadi. Nah, ya kita mau berpandai-pandai. Iya. Karena tidak ada hal yang menarik mungkin di situ di bawah. Jadi yakin kita jawab, dia yakin mau wifi gratis. Masalahnya bisa, memang harus bersama-sama. Contohnya emaknya PM main HP ya baca. Itu sebenarnya. Anak tu ngikutin Pak. Iya. Cara menasihati tidak boleh Pak. Awas sama istri awas tidak boleh Pak main HP soalnya. Mau coba aja tadi Pak. Ketika bisa nikah online video call ini kayak sini.
Amalnya main di pojok, apa main di pojok? Itu memang kita sadari, kita saksikan bersama, tentu harus sama-sama melawan kita yang kita memang tidak bisa. Ini memang luar biasa drastis untuk mengubah lagi untuk menjauhkan seperti yang di awal tadi sampaikan, menjauhkan dari ibadah. Ya. Maka Pak Sudut tadi mendatang, mudah-mudahan atur dua-duanya barangkali boleh lihat. Nah, jadi mendatangnya adalah camatnya calon mati. Tambahlah singa tupang calon mati siang malam tubuh bagilah. Ya, yang matinya datang. Jadi yang nggak mati yang merasa hidup selamanya, tubuh lalu. Maka yang terakhir saya katakan Bu, dunia tempat meninggal. Ya Pak? Ya Bu? Ada yang meninggal di luar dunia Pak? Apa ini tanah tadinya? Tanah tempat anaknya berada hidup. Maka dunia ini tempat meninggal. Akhirat tempat tinggal. Hidup tempat beramal. Ya Pak? Ulang ya? Itu sudah jawab. Bukti naik. Dunia tempat Tinggal. meninggal. Yakin Pak? Yakin. Jangan sempat dunia ini meninggalkan kita. Yakinkan bahwa dunia ini tempat meninggal. Ada yang di lautan, ada yang di daratan, ada yang di hutan. Dunia tempat meninggal. Akhirat tempat tinggal. Yakin Pak? Walau akhiratu khairu ma'abqa. Yang kecil yang tak yakin itu siapa orang kafir ini? Aku orang kafir apa dalam surah Al-Waqiah. Waqalu aidza minna wa kunna turaban wa idza man ajinna lama ba'dhu. Orang kafir berkata, apakah kami setelah mati nanti dan sudah jadi tulang belulang hancur, apa mungkin dibangkitkan kembali? Hanya orang kafir yang tidak percaya. Maka akhirat adalah tempat tinggal. Sekarang Bapak Ibu masih hidup Pak? Hidup adalah tempat beramal. Apa tanda hidup Pak? Amal masih keluar. Ya, masih kencang Pak? Ya. Kalau udah cia-cia, boleh Pak. Kau innalillah. La ilaha illallah. Jadi kalau masih kencang itu masih hidup itu Pak. Masih angin pada. Jadi oleh karena itu hidup ini adalah tempat beramal. Lakukanlah amal-amal kebaikan kita sehingga kita diharapkan nanti menjadi husnul khotimah. Ibu bapak, barangkali yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan manfaat. Karena waktu juga bisa tidak fasal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.